Baik sahabat, Umi melanjuti seperti yang Umi sampaikan. Ada kecurigaan tentang ibu, siapa namanya ya? Ibu Tuti. Dan saat ini Umi ada di kampung di mana kediaman Ibu Tuti itu berada. Mengintip Ibu Tuti ini, apakah memang benar ada hubungan spesial dengan si dukun Sugeng? Umi harus mengorek dan Umi harus tahu dengan mata kepala Umi sendiri, apakah betul Bu Tuti itu ada hubungan gelap. Jangan kesot ke saya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Ifa Official dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa Umi ucapkan selalu bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi dimanapun kita berada. Dan semoga sahabat-sahabat di luar sana, netizen, pecinta-pecinta Umi Ifa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dijaga oleh Allah, dilindungi dari mara bahaya, musibah, bencana, serangan santet. Semoga semuanya dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Dan besok pagi kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus harta, tapi dengan senyuman itu pun sedekah, sahabat. Baik sahabat, Umi melanjuti seperti yang Umi sampaikan, bahwa Umi ada kecurigaan tentang ibu, siapa namanya ya? Ibu Tuti ya. Dan saat ini Umi ada di kampung di mana kediaman Ibu Tuti itu berada, agak jauh sih dari rumahnya ya. Umi, tujuannya apa sih Umi akan mengintip Ibu Tuti ini, apakah memang benar ada hubungan spesial dengan si dukun, siapa sih namanya, lupa Umi. Dukun Sugeng. Umi sekarang posisinya ada di musola sahabat ini ya, di musola di mana di kampung itu. Umi harus mengorek dan Umi harus tahu dengan mata kepala Umi sendiri apa sebenarnya yang terjadi. Semoga aja berhasil sahabat, karena Umi ini orangnya keras ya. Umi ini orangnya keras, orangnya tegas juga. Dan Umi itu orang yang tidak mudah percaya dengan ucapan orang kalau Umi tidak ada bukti. Tuh, Umi gak gampang kehasut ya. Saya itu orangnya gak gampang kehasut, gak gampang ikut alur, punya pendirian sendiri. Dan Umi juga tidak gampang percaya dengan informasi-informasi yang belum tentu benar kebenarannya gitu. Dari situ Umi harus mendapatkan bukti dan membuktikan
apakah betul butut itu ada hubungan gelap? Kalau memang betul, mau nggak mau ya Umi harus sampaikan kepada keluarga besar Giyu. Kita untuk menghormati musola ini sahabat, bagaimanapun ini adalah tempat ibadah. Dan juga di sekitar kampung, namanya kampung ya, jam segini juga masih ramai, banyak orang. Dan kebetulan di samping musola, samping orang itu barusan ada orang meninggal sahabat gitu. Ya, ada orang meninggal ya. Ada benderanya juga. Umi masuk di sini tujuannya untuk mengorek informasi itu. Dan nanti mungkin Yan, kamu ikuti Bututi itu kalau memang ada di rumahnya. Apakah kita hari ini berhasil untuk mendapatkan informasi atau enggak? Tapi sebelum kita melangkah ke sana ya San, agar perjalanan kita ini dapat barokah ya, seperti biasanya kita bersolawat kepada Nabi agar Allah memberikan keberkahan. Ingat, kita mau bekerja, kita mau melakukan tugas apapun, libatkan Allah di dalamnya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin disanjung manusia. Kalian bekerja, kalian berumah tangga, kalian menikah, itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya karena Allah, pasti barokah. Barokah. Yang awalnya mungkin gak suka dengan channel ini, kalian menonton channel ini karena Allah ya, karena juga hasilnya untuk pembangunan pesantren, untuk menghidupi para santri, untuk membesarkan majelis. Niatkan karena itu, insya Allah kalian akan selalu cinta, suka, dan rindu untuk terus mengikuti tayangan-tayangan di channel Umi Lifa Official, insya Allah. Kita bersolawat dulu ya. Solawat apa ya yang Umi suka ya? Umi itu suka banget solawat. Apa ya enaknya? Apa sahabat? Salawat apa sahabat? Salat Jibril. Kamu hafal memang? Enggak. Aduh. Salat apapun bolehlah, yang penting bersolawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rabbama katawasafa bi Muhammadin ikfir lana ya sami'a lidu'ana ya Rabbama katawasafa bi Muhammadin ikfir lana ya sami'a lidu'ana. Jailah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin ya Rabb. Dengan bersolawat kita, hati kita tenang dan damai. Baik sahabat, kita akan mulai pengintaian di mana perjalanan, atau kamu maju dulu ya, biar Umi di belakang layar. Ayo kita intai, terutama awas jangan sampai ketahuan. Kita harus dari kejauhan ya. Bagaimana, apakah ada di rumah? Saya melihat dari kejauhan pintu rumahnya terbuka. Ayo kamu dulu aja.
tetangganya udah pada tidur sahabat, pintunya udah pada tutup. Lampu matiin, ayo Isot, kesot nggak kira-kira? Lampu matiin, lampu. Oke, kamu aja ya. Udah pokoknya diam aja sayang, diam aja. Tidak usah hiraukan orang-orang ngomong. Kita pergi jalan-jalan ini, naik motor ayo. Nanti aja. Ayo sekarang. Saya udah Nanti. pusing di rumah. Mumpung bapak nggak ada. Sebentar dulu. Ayo cepetan, nanti buru-buru bapak pulang deh. Nggak buru-buru. Nggak bakalan jam segini pulang bapaknya. Nah, siapa tahu nanti dia pulang. Enggak. Ini waktunya. Ya Kamu Allah. tahu? Ya tahu setiap hari kamu sering lihat dia pulangnya. Nah, nanti kita dia pulang dadaan gimana? Tak jadi kita jalan-jalan. Jadi nanti sayang. Nanti kalau ketahuan gimana? Nggak bakalan ketahuan. Enggak takut kita ketahuan. Nanti gimana malu saya? Nggak bakalan ketahuan tuh sayang. Tenang aja. Ayo kita pergi. Astagfirullahaladzim. Ada sayang. Astagfirullahaladzim. Sayang-sayang dulu. Gimana ini? Kita tetap harus ngintai sampai benar-benar dia. Tapi jangan sampai berisik kita kalau nggak ketahuan. Terus gimana? Iya Umi. Astagfirullahaladzim. Ya memang itu masih banyak orang tuh di depan tuh, udah enak nanti dilihatin orang. Mana nggak ada? Itu ada orang tuh di depan tuh ya. Mana? Nggak ada orang. Nanti keburuan bapak pulang. Enggak. Astagfirullahaladzim. Gimana ini sahabat? Astagfirullahaladzim. Saya bingung sahabat. Astagfirullahaladzim. Aduh, tuh. Sahabat, takutnya kelihatan sahabat. Tuh, siapa namanya? Bentar aja, taruh dulu. Aduh, sebentar dulu. Mama saya bapak mama. Ayo, Bentar dulu. ngapain sih sebentar? Kita nunggu orang di depan Mana udah nggak masuk. nggak ada orang. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah. Tapi ini kok saya firasatnya nggak enak ya. Astagfirullahaladzim. Tuh banyak orang yang kenapa itu di depan tuh. Siapa ya? Masa saya sahabat orang ini sahabat. Itu nggak bisa. Nggak usah. Kita dari jauhan aja, kamu yang di sini takut ketahuan. Iya, Mami. Dari jendela yang satunya. Jangan sampai ketahuan ini. Kalau dia mau benar-benar mau cepet lari. Nggak ada hubungan sama orang-orang. Disatukan orang-orang. Gak bakalan dia tahu sayang. Udah lah, tenang aja kok. Saya ngomong, dengerin. Terus gimana? Dengerin aja, gak usah Aduh, takut bosan deh. sama narko. Dengerin terus. Gak bakalan tahu narko. Itu Yang udah penting. curiga. Cuma orang curiga itu ngomong dari tangga. Ya, Dia kan belum tahu pastinya sendiri, belum tahu gimana aslinya nggak kayak apa, tahu. kan belum tahu ya. Itu tetangga udah lihat kita sering pergi. Orang sering pergi ya, namanya orang jalan, bikin jalan. Ya kita kan Kalau terlarang. kalau suamimu kan nggak ada waktu buat kamu sayang. Tapi kan Kalau kita aku kan ini ada. hubungan terlarang tuh Mas. Ayo kita pergi diam-diam sebelum bapak pulang. Sebentar dulu, masih jam berapa ini? Belum. Nggak enak didengar orang, itu kelihatan orang. Tiap hari kita pergi selagi nggak ada orang, ayo kita pergi. Itu ramai tuh di depan tuh. Udah sirep aja situ kan bisa. Nggak usah. Nggak lama juga masuk, udah bebaran tuh, nggak lama lagi. Bahaya sahabat.
kamu nak. Bentar dulu, bosan juga saya lama-lama. Masih ramai orang itu. Ayo, jangan itu dulu guna-gunain saya juga ya. Enggak, Saya tiap hari kesini, orang kamu minta tolong sama saya. saya kan nggak tahu. Dan enggak lah, Masa saya maunya tiap hari kesini, kalau nggak ketemu situ kayaknya mau mati. kan mungkin sudah hatimu sendiri masa tadi. Bohong kalau nggak Enggak. naik bohong ayo ngaku. Enggak. Ngaku deh. Udah pakai apa orang udah punya ilmu, udah punya ilmu. Masa saya tiap hari kesini maunya ketemu Mas Ju terus-terusan. Itu kan dari hati sampean sendiri sayang, lain dari saya. Pura-pura Mas bohong Mas saya. Ayo pergi cari bakso ayo. Ayo cari bakso. Ini nggak ada orang tuh, nggak ada orang. Sepi. Tuh nggak ada, tuh nggak ada. Sepi. Ayo cepetan nanti kok. Bapak nggak pulang. Dari kejauhan. Kok bisa seperti itu ya? Masuk, udah. Kita balik ke musola. Cari aman dulu ya. Astagfirullah. Kok bisa gitu ya? Astagfirullah. Nggak nyangkain. Ternyata benar. Tapi ini bisa kita buat bukti, tapi Jangan sampai video ini hilang. yang Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. bisa gitu ya, sayang-sayangan. Tadi aduh, kedengaran enggak apa yang dibicarakan di dalam? kayaknya kedengeran nih. Kira-kira teman-teman netizen bisa dengar enggak apa yang disampaikan itu? Coba nanti saya agak besarin volumenya. Umi takut ketahuan ya. Ini bahaya. Kira-kira tahu enggak ya tadi? Kayaknya enggak tahu. Tapi Tahu. bilangnya gini, itu ada orang di depan, kita nungguin orang itu pergi. Tapi memang di depan tadi banyak orang ngobrol. Karena apa? Di samping rumah itu ada orang yang habis meninggal. Itu ada benderanya orang meninggal ya. Mungkin orang habis tahlilan atau bagaimana. Kita kan nggak tahu. Dan juga ini, saya tadi mendengar, ya siapa Tuti itu bilang pakai ilmu haluminanmu aja biar nggak ketahuan gitu. Masa? Iya, bilang ke sugengnya gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Berarti benar apa yang Gus ucapkan dan juga rekan-rekan yang lain diucapkan. Berarti memang ada hubungan gelap mereka. Astagfirullahaladzim ya. Ini nggak patut dicontoh ya seperti ini. Tidak ada, jangan sampai kalian contoh ya. Karena sebaik apapun, sepintar apapun, sepandai apapun kalian menyimpan ilmu, menyimpan hubungan gelap, itu akan terungkap. Pasti cepat atau lambat. Oke, sehari, 2 hari, 3 hari kalian merasa senang, bahagia, mungkin orang lain lebih sempurna dari suami kita, orang lain lebih sempurna dari istri kita, tapi pada akhirnya petaka yang akan kalian dapat. Jangan, ini tak patut untuk dicontoh. Perempuan yang udah menikah berduaan dengan suami orang lagian. Astagfirullahaladzim. Kok bisa terjadi? Atau kita pulang aja ya? Kita secepatnya kasih informasi. Tapi Karena ini kalau menurut saya sih, ini kita buat bukti saat memang benar-benar orang tua ini kepepet banget. Maksudnya kita udah nggak ada alasan lagi, kita kasih video ini. Pak Lurah kan minta bukti, ya enggak? Pak Lurah minta bukti, dan saya nggak yakin orang apa itu suaminya Bu Tuti ya, itu bisa membuktikan. Apalagi terkenal kalau di sini tuh siapapun yang dekat dengan Sugeng itu pasti mati. Maksudnya yang niat tidak membela dia itu pasti mati. Dan ini sangat membahayakan ya. Kita
pulang aja mungkin ya. Ya. Untuk teman-teman netizen, terus ikuti perjalanan Umi. Umi tidak puas di sini saja. Untuk terus melanjutkan pengintaian demi pengintaian, bukti tidak cukup cuma satu. Umi harus lebih dalam lagi untuk mencari bukti kebenarannya apa yang sebenarnya terjadi. Umi harus benar-benar membuktikan kalau si Sugeng ini adalah dukun santet. Oke, secara goib dia memang auranya sangat luar biasa sekali. Dari sisi ilmu hitamnya Umi udah merasakan. Tapi masalahnya untuk membuktikan ke Pak Lurah ini harus benar-benar ada bukti yang real. Gimana caranya Umi harus putar otak ini? Gimana caranya? Bantu komen sahabat ya. Sahabat Umi Liva, bantu komen, bantu kasih masukan. Karena setiap komen dari sahabat-sahabat netizen itu adalah motivasi buat saya. Saya juga bisa meringankan beban apa yang harus saya selesaikan. Mungkin gitu dulu deh ya. Kasihan Haddad sama Busro ikut ada di mobil nunggu nanti. Kasihan sama mbaknya juga. Kita closing dulu aja. Kita lanjut perjalanan untuk besok dan harus mau nggak mau kita informasikan ke Gus Idris dan juga yang lain apa yang udah saya lihat dan kamu lihat malam ini. Ya, closing dulu. Sahabat, ikuti terus ya perjalanan ini. Insya Allah besok kita akan tayang lagi kalau sinyalnya bagus dan kita nggak ada halangan apa-apa. Insya Allah kita besok akan tayang lagi. Baik, begitu saja sahabat. Ambil baik, buang buruknya. Ya, karena ini tayangan yang sangat tidak baik menurut saya. Suami orang, istri orang, tapi berdua-duaan ini haram hukumnya sahabat. Dalam Islam haram, tidak boleh. Ingat, seorang perempuan keluar dari rumah tanpa izin, tanpa ridho dari seorang suami. Andai kata suami itu keluar rumah kecelakaan, suaminya belum memaafkan, suaminya belum meridhoi, maka naudzubillah, summa naudzubillah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah, matinya dalam keadaan buruk. Maka jangan sekali-kali seorang perempuan keluar dari rumah, apalagi berdua-duaan dengan suami orang. Di sini Umi bukan cuma sama Ryan sahabat, di sini Umi bertiga dengan yang memegangkan lekteng Umi. Jadi Umi tidak berduaan dengan Ryan.